Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiltatikra Badar ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Ilmu Hadis dan Macam-macamnya, yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC.MA. Pengertian hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama muqaddimin sebagai berikut. Ilmu pengetahuan membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segala hal, ihwal para perawinya, yang menyangkut kedabitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Kemudian objek ilmu riwayah yaitu bagaimana cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mendewankan. Selanjutnya, faedah mempelajari ilmu riwayah yaitu untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-hadis. Menurut Al-Tirmizi, ilmu dirayah yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik persyaratan hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Rawi yaitu orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Marwi yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. B. Cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis terbagi 9. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar wal al-ta'dil, ilmu tarikh al-ruwah, ilmu ilal al-hadis, ilmu al-nasikh wal mansukh, ilmu asbab wurud al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu tasib wal ta'rif, ilmu makhtalif al-hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Yang kedua, ilmu jarh wa al-ta'dil. Ilmu al-jar yang secara bahasa berarti luka atau cacat, secara istilah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan dan para perawi sendiri pada kedabitan dan keadilannya. Ilmu al-ta'dil secara bahasa al-taswiyah atau menyamakan secara istilahnya pembersih atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dabit. Yang ketiga, ilmu tarikh al-ruwah, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis berkaitan dengan usaha perwayatan mereka terhadap hadis. Yang keempat, ilmu ilal hadis. Kata ilal adalah bentuk jamak dari kata al-ilah, yang menurut bahasa berarti al-marsad atau penyakit atau sakit. Menurut ulama muhaddisin, istilah ilah berarti sebagai sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat terancamnya hadis akan tetapi yang kelihatannya adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat cacat. Yang kelima, ilmu al-nasikh wal mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis yang berlawanan yang tidak dapat dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh
dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang keenam, ilmu asbab wurud al-hadis. Kata asbab adalah jamak dari sabab, yang artinya dijelaskan segala yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Menurut istilah, yaitu segala sesuatu yang mengantar kepada tujuan. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis. Menurut Ibnu Salah, yang dimaksud ilmu gharib al-hadis adalah ilmu untuk mengetahui dan menerapkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipakai karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang ke-8, ilmu al-tasif wal tahrif adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah untuk syakalnya atau mushaf dan bentuknya atau muharraf. Yang ke-9, ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis yang menurut lainnya saling bertentangan atau berlawanan agar itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau keduanya dengan menghilangkan kemusyikilinnya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. C. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, sanad, isnad, musnad, dan musnid. Sanad adalah sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian. Al-Badru bin Jamaah dan Al-Tibi mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalan matan, adapun juga ulama lain menyebutkan yaitu silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya. Yang pertama, isnad. Kata isnad berarti menyandarkan. Yang dimaksud di sini adalah menyandarkan hadis kepada yang mengatakan. Musnad. Kata al-musnad berarti hadis yang periwayatannya yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang kepada periwayat tertentu. Musnid. Kata al-musnid berarti menyandarkan, mengasalkan atau mengembalikan ke asa dan mengangkat. Menyandarkan hadis kepada orang-orang yang mengatakannya. Yang kedua, matan. Menurut bahasa, ma irtafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Menurut istilah, suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Matan yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, rawi. Rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada setiap tabakohnya juga disebut rawi. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meruqyatkan atau memindahkan hadis. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Semoga diterima oleh Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.